apa yang saya lakukan di paroki selama kurang lebih 3 tahun ini? Di paroki untuk praktik, sekali lagi untuk praktik bahasa Jepang tadi, maka saya punya 2 kelompok belajar kitab suci Injil Markus, mengikuti jejaknya Pastor Daniel waktu masih di pranovisiat membuat kursus Injil Markus. Maka saya punya 2 kelompok ini. Masing-masing kelompok ada sekitar 6 orang, 6 sampai 7 orang, maka ada sekitar 14 orang. Nah, keuntungan yang besar buat saya karena dengan 14 orang ini saya bisa praktek berbicara dalam bahasa Jepang dan sekaligus juga untuk sharing pengalaman saya secara sederhana, dan saya harus menyiapkan bahan sharing itu dalam bahasa Jepang. Maka kurang lebih 1 tahun dengan mereka, kemudian sayang banget karena pandemi, maka kedua kelompok ini kemudian sekarang untuk sementara terhenti. Selain belajar kelompok ini, saya punya katekumen juga, 2 orang katekumen. Belajarnya memang selalu dalam bahasa Jepang karena mereka tidak bisa bahasa di luar dari bahasa Jepang. Maka dengan 2 orang ini kurang lebih 1 tahun belajar bersama. Satunya itu sudah dibaptis tahun kemarin, Desember tahun 2020. Kemudian yang satunya itu tahun ini pada waktu Paskah. Ibu ini yang saya sharingkan waktu bisa beberapa waktu lalu di sini. Nah, dengan mereka tujuan saya sebenarnya selain sharing pengalaman iman, tapi lebih kepada praktek bahasa Jepang, karena kita tahu bahwa di Jepang 5 tahun pertama belajar bahasa Jepang itu tidak cukup. Jadi 2 tahun itu hanya sekolah formal, 3 tahun belakangan itu seperti sekolah yang sesungguhnya untuk praktek, untuk berbicara, dan kemudian untuk menulis. Maka kesempatan yang sangat baik menurut saya, boleh tinggal di tempat itu, boleh berjumpa bersama dengan pastor ini, dan kemudian dengan umat secara sederhana untuk praktek bahasa Jepang. Nah, karena mengingat situasi sekarang multikulturalisme banyak, maka di paroki saya sudah ada orang Vietnam, orang Filipina, dan orang Cina. Maka bisa tidak hanya dalam bahasa Jepang, tapi kami juga punya bisa dalam bahasa Inggris, dan kemudian ada bahasa Vietnam, tapi saya tidak bisa bahasa Vietnam, maka hanya bahasa Inggris. Maka dalam 1 bulan kami ada 2 kali misa dalam bahasa Inggris, kemudian ada international mass. Dalam international mass itu digabung semua. Di dalam misa ini ada boleh menggunakan bahasa Jepang dicampur dengan bahasa Inggris dan kemudian bahasa Vietnam untuk bacaan. Maka kesempatan yang lebih juga untuk saya selain praktik bahasa Jepang, juga praktik bahasa Inggris dengan teman-teman yang bisa mengerti dan berbicara dengan bahasa Inggris. Sampai saat ini semuanya berjalan dengan baik, karena mereka yang aktif berbahasa Inggris pun dengan senang hati membantu saya untuk mengoreksi kalaupun ada tulisan dalam bahasa Inggris ataupun ketika memberikan rekoleksi dalam bahasa Inggris, mereka selalu membantu, termasuk itu umat di paroki di mana saya tinggal. Selain misa itu, kemudian aktivitas yang lain adalah kunjungan ke umat yang sakit, yang tua, untuk membawakan komuni setiap bulan 1 kali, karena saya ada 3 paroki, 3 gereja, 3 stasi, maka 3 stasi dalam 1 bulan itu 3 kali kunjungan ke masing-masing orang berbeda, jadi sekitar 4 atau 5 orang yang dikunjungi, berdoa bersama, cerita bersama, dan kemudian memberikan komuni. Mengapa cerita bersama? Karena mereka rata-rata hidup sendirian, maka mereka butuh teman. Maka ketika mengunjungi mereka, berikanlah waktu kurang lebih 1 jam untuk cerita dengan 1 orang. Jadi kalau misalnya 2 atau 3 orang, berarti siaplah untuk pulang ke rumah sekitar jam 4 atau 5 sore, mulainya dari jam 1 siang setelah makan siang. Nah, aktivitas di paroki secara garis besarnya sampai saat ini yang saya lakukan adalah itu. Jadi khusus sharing kitab suci bahwa Injil Markus, kemudian katekumen karena sudah selesai, 2 orang sudah dibaptis, maka sekarang kosong, kemudian kunjungan ke umat, dan yang lainnya kegiatan-kegiatan karitatif, mengunjungi kaum imigran yang ditahan di imigrasi karena overstay, visanya habis, mereka tidak pulang atau melarikan diri. Dan kebanyakan saya lebih banyak berjumpa dengan mereka yang berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab, karena sempat
sama orang Italia, jadi sekaligus juga untuk praktik bahasa di luar dari bahasa Jepang itu. Maka mengunjungi mereka kadang-kadang tidak setiap bulan, tapi 1 kali dalam 2 bulan untuk hanya sekedar mendengarkan mereka, karena mereka yang tinggal di penjara itu tidak memiliki orang lain, tidak memiliki teman yang bisa cerita atau bisa mendengarkan mereka. Maka kesempatan yang diberikan waktu itu diperbolehkan untuk mengunjungi mereka selama kurang lebih bisa 1 orang itu 15 menit, dibatasi hanya 15 menit, tidak boleh lebih dari itu. Nah, mengunjungi itu, dan kemudian orang Jepang juga ada orang miskinnya. Jadi ada juga orang yang hidup di jalanan, ada pengemis, dan gereja Keuskupan Osaka itu memiliki lembaga karitatif yang memberikan makan gratis kepada mereka selama setiap hari Sabtu. Dan ada suster putri kasih yang di sini, mereka juga ada di sana. Sempat beberapa tahun yang lalu ada seorang suster putri kasih dari Flores yang tugas di sana, tapi setelah 3 tahun kemudian pulang karena tidak bisa bertahan karena bahasa. Maka saya berjumpa dengan para suster putri kasih juga di tempat yang sama, melayani mereka, tapi ini sudah karena pandemi, jadi sudah dihentikan juga kegiatan itu. Bagaimana dengan Saverian di Jepang? Sekarang kami ada 29 orang, dan dari 29 ini setengah dari itu adalah di atas usia 60 tahun. Yang usia 30-an saya sendiri, usia 40 tahun itu ada 2 orang, dan kemudian usia 50 tahun itu ada 3 orang. Selebihnya di atas 60 tahun semua. Maka kami menanti dengan rindu, dengan tangan terbuka kehadiran saudara-saudara yang masih muda untuk bergabung bersama kami. Saya orang yang ke-100, Saverian yang ke-100 tiba di Jepang sejak tahun 1951. Nah, garis besar kegiatan kita di sana seperti apa? Kita berkarya di paroki, dan kemudian kita berkarya juga di taman kanak-kanak, dan kemudian di dialog antaragama dan ekumenisme. Untuk dialog antaragama dan ekumenisme itu sudah lama sekali dibuat, hanya kemudian sekarang sudah lebih terarah tujuannya, karena sudah ada satu pastor Rocco Viviano yang sempat di teologi di Manila, dan kemudian studi dialog interreligioso di Inggris, kemudian sekarang dia bertugas di sana, dan dia fokus hanya ke ekumenisme dan interfaith dialog. Kemudian yang mengapa kemudian kita tak berkarya di taman anak-anak, karena menjadi pintu masuk buat kita untuk berjumpa dengan orang tua. Rata-rata adalah sekolah kita itu adalah sekolah Katolik, tetapi anak-anak yang datang dari sekian anak-anak itu mungkin 1 atau 2 yang dari keluarga Katolik, selebihnya orang bukan Katolik. Maka kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan anak-anak dan dengan orang tuanya untuk sebagai pewartaan pertama. Memang tidak secara langsung mereka akan mengatakan bahwa kami ingin menjadi Katolik, tetapi dalam perjalanan waktu mungkin anak-anak ini kemudian ketika mereka besar, mereka mengingat kembali pengalaman mereka ketika mereka di sekolah Katolik, mereka menyekolahkan kembali anaknya, dan ada yang kemudian setelah mereka besar kemudian mereka minta untuk menjadi Katolik. Maka alasan inilah yang menjadi dasar buat kita untuk tetap bertahan di sekolah taman kanak-kanak. Kepala sekolah kita yang paling tua berusia 86 tahun masih bertahan sebagai kepala sekolah. Nah, selain itu ada pastor kita juga yang berkarya di bidang seni. Dia sangat ahli. Rata-rata tidak semuanya, tapi mayoritas gereja di Osaka dan di bagian selatan itu yang stained glass yang berwarna-warni itu dibuat oleh beliau Saverian ini. Dan kemudian juga dia juga membuat patung-patung, dan kemudian ada lukisan itu di sini tidak ada, seperti patung salibnya Yesus yang kita ini, yang punya kita salib Conforti, itu juga dibuat sama beliau di Jepang. Dia memiliki satu kelompok ibu-ibu yang dibentuk ketika dia masih muda sekali, ketika tiba di Jepang sekitar 30-40 tahun yang lalu. Kelompok itu masih bertahan. Waktu masih muda sekali, sekarang sudah pada kakek nenek semua, tapi masih bertahan. Setiap hari Rabu mereka berkumpul untuk melukis pakai kuas bersama. Tidak semuanya Katolik. Jadi itu juga menjadi satu kesempatan buat kita untuk mewartakan Yesus, karena dengan kelompok ini
pastor ini kemudian menggelar pameran lukisan sampai ke luar negeri, sampai ke Italia. Di Osaka itu hampir setiap tahun mereka membuat pameran lukisan, tidak hanya lukisan untuk pemandangan alam, tetapi juga lukisan religius. Dan itu menjadi alasan bagi kita untuk buat beliau untuk bertahan mendampingi kelompok ini, menjadi satu kesempatan bagi kita untuk katekese.